Halo, Halo, hai, gue Riesa, dan gue Iqbal, and welcome to Ekrut Talk. Talks. Halo semuanya, halo Mas Iqbal. Hai, Sa. Finally kita bertemu. Kamu akhirnya ke kantor ya? Akhirnya ke kantor. Aku juga akhirnya jalan-jalan nih, Aku Sa. pakai baju kerja. Kangen dandan sebenarnya, Sa. Dandan, ya bener. Kenapa? Karena udah berapa lama kamu WFH? Aku udah mau 3 minggu. Aku baru 2 minggu, Sa, tapi udah mulai stres banget. Stres banget. Karena nggak tahu lagi mau ngerjain apa. Kerjaan tuh kerjain, tiba-tiba kok Netflix hidup. kerjain, emak gue tiba-tiba manggil. Kerjain, keponakan depan rumah datang, gitu-gitu kan, Sa. Kamu juga kayak gitu? Terus kayak, nggak tahu ya, kayak lebih capek aja rasanya. Terus nggak ketemu orang, terus jiwa-jiwa ekstrovertku ini sudah berteriak. On-call sih ketemu. Benar. Via Zoom kan? Iya. Kadang-kadang malah di belakang gue orang-orang main di pantai, gitu-gitu di Zoom-nya. Terus tiba-tiba, berhenti dulu semuanya. Oh iya benar. Screenshot, masukin Instagram, gitu ya. Iya. Tapi maksudnya kita benar-benar berdoa semoga COVID ini segera selesai lah, udah gitu ya. Capek banget, selain kita nggak bisa ke kantor, terus kerjaan lebih capek karena masih dari rumah juga. Bayangin, Sa, rumah yang biasanya gue pulang kantor ke rumah biar tenang ya. Sekarang tuh rumah bukan tempat tenang lagi. Benar. Rumah tuh jadi tempat kerja. Jadi tambah bete kan? Tambah bete, bener. Itu tuh salah satu dari kerugian lah ya, gara-gara COVID-19 ini. Apalagi, Sa, yang paling besar kerugian nih? Yang jelas pasti perekonomian ya, bisnis amburadul sekali pasti ya. Kayak ya maksudnya make sense juga sih, maksudnya gimana nggak berantakan gitu. Orang kerjanya juga kayak gini, pasti kan nggak akan seoptimal kalau kita ngantor seperti biasa kan. Iya, ujung-ujungnya sekarang lagi happening banget nih kasus di mana orang-orang dirumahkan, di PHK atau di layoff karena si COVID-19 ini. Wah, kita berubah serius gini ya, saya. Iya sedih ya, karena layoff ya, sedih gitu. Maksudnya ya tahu sih, pasti ini juga sangat berat sebenarnya untuk yang kena dan untuk perusahaannya sendiri. Perusahaan berat banget. As an HR, gue bisa bilang bahwa untuk memberhentikan karyawan karena keadaan seperti ini berat banget, pertimbangannya panjang banget. Karena banyak banget nih, Sa, step-step yang harus dilakukan ketika kalian mau lay-off karyawan-karyawan yang di dalam perusahaan gitu. Pertimbangannya banyak, faktornya juga banyak. Apalagi kalau ngeliat yang sekarang tuh bertambah dengan si pandemi ini yang adalah force major ya kita sebutnya ya. Kan ini benar-benar di luar dugaan keadaan seperti ini, makin pusing lagi. Nggak cuma kalian sebagai karyawan, tapi juga yang punya company, bos kalian juga termasuk. Nah, makanya untuk itu pada Ekrut Talks kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara profesional menghadapi layoff atau PHK. Pasti banyak ya yang bingung kayak, aduh kena PHK nih, gue ke depannya gimana gitu. Nah, makanya stay tune. Nih, tapi nih ya Mas Iqbal pengen tahu banget, sebenarnya sebelum sebuah perusahaan, I know gitu, pasti untuk perusahaan bukanlah suatu langkah yang, ya udahlah layoff, pasti nggak kayak gitu, pasti pertimbangannya banyak banget kan. Tapi sebenarnya apa aja sih pertimbangannya sebelum sampai ke keputusan untuk, oke, kita harus layoff nih sekian orang gitu. Sekarang gini, Sa, suatu company bisa berjalan dengan adanya cash flow. Ada yang masuk, duitnya ada yang masuk dan duitnya ada yang keluar juga kan. Yang termasuk duit masuk kalau misalnya company tersebut dapat penghasilan dari misalnya dari kliennya mereka atau dari penjualannya mereka, apapun itu. Sementara kalau yang keluar, yang pasti bakal keluar paling pertama apa? Ngegaji karyawan. Benar, yang kedua biaya operasional. Biasanya kayak gitu kan. Sekarang gini, ketika penghasilan kita nggak sebesar biasanya gara-gara COVID-19 ini, berarti kan harus ada yang dikorbankan. Either dia operasional atau gaji karyawan. Kita mesti ngitung dulu nih budget sepanjang sekian bulan ke depan. Apakah masih bisa untuk menghandle sekian ratus atau sekian ribu karyawan, atau ternyata nggak bisa sebanyak ini. Kita harus ada yang paling pertama itu membuat sedikit penyesuaian gaji kali saya. Atau yang terberatnya adalah diberhentiin karyawannya. Nggak semua, tapi mungkin sekian persen dari total karyawan yang ada di dalam company tersebut. Gitu. Tapi buat si karyawan itu sendiri yang kena nih ya, haruskah dan wajib nggak perusahaan memberikan alasan kalau ini sebenarnya alasan kamu kena layoff? Mungkin ada beberapa perusahaan yang pertimbangannya bukan hanya karena lagi pandemi ini dan mungkin ya tadi cash flow-nya segala macam, tapi mungkin ada yang kayak kenapa harus saya yang dipilih? Kenapa? Iya, maksudnya bisa. Pasti banyak yang wondering kayak
itu tuh harus nggak sih disampaikan sama perusahaan alasannya kenapa si A yang terpilih? Yes, harus dan wajib. Kenapa kalau misalnya nanti kalian kena layoff, terus nggak dikasih tahu alasannya, kalian berhak mempertanyakan kenapa kalian diberhentikan. Kalau alasan pertama mereka karena force major, dan hanya karena force major, mau nggak mau kita harus terima tuh alasan tersebut. Karena kalau udah yang namanya alasan force major, kejadian tidak terduga, ya ini memang karena nggak terduga kan. Company juga nggak bisa mengekspektasikan si kejadian tersebut. Tapi kalau misalnya mereka kasih kalian alasan kedua, terus alasan kedua ini dijadikan salah satu alasan kenapa kalian diberhentikan, tanya kenapa saya mendapatkan penilaian seperti itu dari perusahaan. Kenapa gara-gara itu saya diberhentikan? Misalnya nih paling gampang gara-gara performance. Ya kan? Kan ada kejadian kayak gini dari 100 orang yang kena layoff 90 orang. Sorry, yang kena layoff 10 orang, sisanya 90 orang. Padahal ini teman-teman gue masuknya sama kok sama dia. Atau gue malah lebih duluan masuk daripada dia. Gue lebih lama di dalam company tersebut. Makanya nih, kita pengen tahu kenapa gue diberhentiin, sementara teman-teman yang lain tuh enggak. Berarti memang perusahaan wajib memberitahu alasannya kenapa si A yang diberhentikan, kayak gitu kan. Nah, kalau sudah diberikan alasannya, oke, misalnya contohnya, kamu diberhentikan karena performance menurut perusahaan kurang gitu, tidak mencapai KPI yang diharapkan. Apabila si karyawannya itu merasa, loh enggak, menurut data yang gue punya, gue perform, boleh nggak sih kita sebagai karyawan melobi atau mengajukan banding gitu kalau gue nggak terima gue di layoff gitu tuh bisa? Bisa, asalkan memang benar-benar ada datanya. Misalnya nih, kalau ada beberapa company nih aku pernah dengar ya yang di layoff massa karena mereka mau regenerasi. Jadi yang udah kerja di atas sekian puluh tahun itu diberhentikan. Itu kan berarti memang datanya by age ya. Dan biasanya mereka bakal kasih pesangonnya agak bagus karena kerjanya udah lama. Gitu ya, bener ya. Tapi ada juga yang gara-gara gue performance-nya kurang bagus. Tapi kalau misalnya company-nya itu nggak bisa nunjukin buktinya performance gue nggak bagus itu apa, itu kalian bisa tanya kenapa, bisa naik banding juga. Tapi kalau misalnya memang terbukti performance kalian yang paling bobrok pula, anak baru pula, lagi probation pula, ya udah terima nasib aja sih sebenarnya. Tapi untuk sebuah perusahaan mengambil keputusan untuk layoff, ada nggak sih persyaratannya perusahaan ini? Apakah dia harus punya lawyer? Apabila misalnya tadi gitu Mas ada yang naik banding, itu kan berarti urusannya udah beda lagi gitu. Benar. Itu apakah harus punya lawyer? Apa ada nggak sih persyaratan-persyaratannya? Gue akan tanya dulu nih, kamu tahu nggak kalau misalnya di lowongan HRD ada kan tiba-tiba HR yang nggak cuma anak psikologi, nggak cuma anak manajemen SDM, tapi juga ada yang anak hukum, benar itu. Salah satu alasan kenapa HR dicari hukum yang bisa ngerti mengenai undang-undang tenaga kerja ini. Mereka lah biasanya yang bakal bantuin company untuk kita punya hukum di Indonesia seperti ini. Cara untuk menghandle layoff seperti ini dengan hukum kita yang ini, kita bawa hukum tersebut gitu. Jadi sebenarnya hukum di Indonesia tuh fair. Mereka nggak cuma menguntungkan perusahaan atau mereka nggak cuma menguntungkan karyawan, tapi mereka memberikan jalan tengah antara company sama si karyawan. Makanya kenapa company itu ada yang punya serikat pekerja biasanya hukum, atau ada yang punya HR legal itu juga ada. Nah itu alasannya supaya bisa menjembatani antara si karyawan dan juga si company kan. Nah dalam keadaan seperti ini biasanya yang paling pusing itu mereka. Karena pasti maksudnya akan banyak sekali konflik yang terjadi kan. Mulai yang nggak terima, mulai yang perhitungan dan segala macem. Benar. Pesangon sendiri itu kan dia ada perhitungannya ya. Nah ini. Buat teman-teman nih, pesangon apaan sih emangnya? Pesangon itu adalah hak kalian, biasanya dalam bentuk kompensasi uang. Itu besarnya berapa ketika kalian diberhentikan oleh karyawan ataupun ketika kalian pensiun. Jadi cuma ada dua pilihannya, ketika kalian diberhentikan atau ketika kalian pensiun. Bukan resign ya? Resign nggak. Resign biasanya nggak dapat pesangon, karena kan resign atas kemauan diri sendiri. Pesangon biasanya bukan karena kemauan diri sendiri. Sesungguhnya pensiun kan juga bukan karena kemauan diri sendiri ya, tapi memang itu peraturannya gitu. Nah untuk di Indonesia sendiri kita punya peraturan pesangon yang sebenarnya kalian bisa deh pakai search engine cari. Tapi kalau pengen gua ngobrol di sini bisa juga. Kalau misalnya kalian kerjanya itu di bawah setahun, itu berhak atas 1 kali gaji. Di bawah setahun kerja di dalam company tersebut. Terus kalau misalnya di atas setahun tapi di bawah 2 tahun, dapatnya 2 kali. Di atas 2 di bawah 3 tahun kerjanya 3 kali. And so on. Beda antara pesangon dengan uang penghargaan namanya. Penghargaan, benar Sa. Uang penghargaan itu minimal kalian udah harus bekerja selama 3 tahun.
barulah dapat uang penghargaan. Besarnya berapa boleh teman-teman Google di situ. Dan ada lagi nanti tambahan-tambahan lain kayak misalnya masih punya sisa cuti yang nggak diambil. Bener, itu masih bisa diuangkan. Ada haknya kalian banyak banget di Google. Kalau kalian buka tuh pesangon yang bisa saya dapatkan, search aja itu biasanya dapat segala macam. Dan ini berlaku untuk THR juga, bener. THR. Kalau misalnya teman-teman diberhentikan sebulan sebelum kegiatan keagamaan. Jadi let's say kalau misalnya yang dapat THR-nya ketika Lebaran, itu sebulan sebelum Lebaran atau sebulan sebelum Natal itu masih bekerja. Gue sih maksudnya ngomong Natal masih panjang sih Desember. Iya sih. Jangan sampai ada lagi layoff please. Jangan sampai coronanya sampai Natal juga. Ya, kita berdoa enggak ya. Paling dekat Lebaran lah ya. Rata-rata kan di Indonesia itu dapat THR pas lagi Lebaran gitu. Kalau misalnya sebulan sebelum Lebaran itu kalian di layoff, berarti udah hari pertama puasa nih, itu kalian masih berhak mendapatkan THR-nya. Full ya? Full. Okay. Tapi kalau sebulan sebelum puasanya itu udah nggak dapat. Oke. Gitu. Tapi ini berlaku juga untuk, maksudnya untuk semua karyawan, yang probation iya, yang kontrak iya gitu. Yes. Berarti sama ya? Sama, benar. Berarti kita benar-benar harus teliti banget, maksudnya teman-teman yang sayang banget nih harus kena layoff, jangan males untuk baca suratnya yang dikasih sama HR sama company-nya, harus teliti dibaca perhitungannya, karena jangan sampai udah kita kena layoff terus kita rugi juga, karena hitungannya nggak sesuai. Karena tadi kalau kita merasa ada hitungan yang miss, kan kita juga bisa untuk ngajuin banding dan benerin itu kan. Pesangon itu soalnya hak kalian ketika kalian dirumahkan oleh company. Oke. Nah, kalau misalkan ada hak yang gimana ya, yang harusnya dapat nih, tapi nggak dikasih sama perusahaan, misalnya kayak oke deh karena lagi pandemi nih, jadi uang cutinya enggak ya, jadi cuma pesangon doang, tuh gimana tuh? Sebenarnya kalian bisa minta mengenai hal tersebut. Kita nih soalnya gini kita suka agak susah baca dan sulit mengerti mengenai peraturan perundang-undangan kan. Nah, jadi kita sebenarnya pengen mengedukasi kalian nih. Apapun bentuk hak kalian tuh bisa lihat sebenarnya di mana-mana, dan kalau nggak mendapatkan hak tersebut, minta sama company-nya, nggak mau tahu gimana caranya. Berarti berhak ya? Berhak. Kita insist aja, karena itu hak kita kan? Hak kalian, benar. Oke. Berarti benar-benar harus semuanya yang cuti iya. Kalau tadi misalkan THR, ya kalau misalkan sebulan sebelumnya Lebaran diberhentiin, iya. Tetap dapat. Kalau kayak sisa kerja gitu, misalkan dia diberhentikan tanggal 20, misalkan harusnya perhitungan kerjaannya di kantornya itu kerja adalah 20 hari kerja. Yeah. Dia masih masuk nih, udah masuk bulan berikutnya. Kena layoff-nya ini di minggu pertama apa itu yang dia masih kerja seminggu itu juga dihitung berarti? Harusnya masih tetap dihitung. Oke. Karena kan itu dia masih kontribusi kan sama company-nya kan. Oke, tuh berarti banyak ya yang bisa didapat. Jadi kalian benar-benar deh tuh cari tahu, harus teliti. Oke. Tapi tetap misalkan dapat pesangon besar, kelihatannya besar, tapi tetap ya pasti ada rasa sedih dong. Iya. Pisah sama teman-teman, terus sama lingkungannya, dan kenanya juga lagi di situasi yang seperti ini kan, pasti juga kita banyak dong yang ngerasa takut kayak, aduh gue karirnya ke depan gimana nih, gue bakal susah nggak sih cari kerja lagi karena gue di PHK. Tapi menurut Mas Iqbal sebagai HR gini, kalau ada orang yang kena layoff, di saat dia ingin apply kerjaan baru dan dia interview, mendingan jujur atau enggak? Oke, kita akan ngomong dalam konteks pandemi ya sebenarnya ya. Karena kalau kalian di layoff gara-gara si corona tersebut, ngomong aja dengan jujur kepada si HR pas kalian lagi diwawancara ataupun sama user pas lagi diwawancara, gue diberhentiin karena pandemi ini gitu. Jujur itu paling pertama. Gue kayak anak jaksel gitu ya, jujur ini yang paling pertama gimana? Integritasnya kali ya, benar. Bukan cara ngomong anak jaksel gitu. Jadi integritas itu kan tetap kalian mesti mengatakan hal yang sejujurnya. Jadi kalau misalnya pas lagi di interview bisa disebutin karena kalau kalian di layoff gara-gara si pandemi ini. Berbeda kalau misalnya di PHK karena alasan-alasan lain. Misalnya nih, kalau misalnya kalian di PHK gara-gara bandel, kriminal, apa segala macam. Harus jujur juga. Kenapa? Karena itu untuk nanti ke depannya kalian masih bisa dipertahankan sama company atau enggak. Di PHK itu memang salah satu hal yang paling menyakitkan. Karena pertama dia suka tiba-tiba kan, bener ya. Yang kedua ini benar-benar nggak terduga dan merusak planningnya kalian. Tapi mau gimana pun itu adalah salah satu kejadian dalam hidup yang
yang nggak terhindarkan ketika hal ini terjadi gitu. Ketika hal ini terjadi ya, ada orang-orang kan di luar sana yang seumur hidup nggak pernah di PHK gitu. Ketika terjadi sama kalian, ini memang nggak terhindarkan sama kalian, ngomong aja dengan jujur ke HRD, ke siapapun pas lagi di interview bahwa kalian pernah di PHK. Terutama kalau gara-gara COVID, nggak apa-apa sih, biasanya kayak gitu. Karena even sampai sekarang pun gue sama teman-teman gue yang HRD masih suka ngobrol gitu, banyaknya yang diberhentiin, kasihan juga ya gitu. Tapi even so, rekrutmen juga agak nurun nih sebenarnya. Flow rekrutmen nurun juga kan, jadi susah gampang nih cari kerja di saat-saat seperti ini. Oke, tapi sebenarnya jujur di mata HR kalau yang karena alasannya bukan kriminal dan lain-lain, berarti it's okay ya? It's okay, apalagi gara-gara pandemi menurut gue sih pribadi sih. Kalau gue misalnya lagi interview sama calon karyawan, lo kenapa di PHK? Corona mas. Gitu. Gue masih oke, gak apa-apa. Tapi jangan gara-gara corona terus kalian sebutin aja gitu semuanya corona. Ya kan bisa jadi kalian di layoff-nya Mei 2018 terus jawabnya corona gitu. Mei 2018 kita kenal corona kan kita juga udah pernah bahas masalah interview kan. Kalau HR itu bisa lo menghubungi perusahaan lamanya. Benar. Jadi ya jangan bohong. Pasti ketahuan. Oke, tapi coba balik lagi sebentar Mas. Tadi kan Mas Iqbal bilang kalau ini layoff itu terjadinya mendadak ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih notice periodnya kayak misalnya diumumin nih hari ini si A kena layoff, kamu harus keluar ya beberapa hari lagi atau besoknya udah harus keluar, itu tuh kayak gimana? Tergantung sama kesalahannya apa Nisa. Kalau kita ngomongin si pandemi ini amat sangat mengejutkan kan. Seenggaknya sih kalau gue sih etisnya itu seminggu sebelumnya. Gitu, seminggu sebelumnya. Gue nggak tahu, mungkin beberapa company ada yang bisa tiba-tiba besoknya dirumahkan, seperti itu aja. Kalau misalnya ketahuan nyolong, pasti sih di PHK-nya langsung ya, saat itu juga melakukan tindak kriminal, detik itu juga selesai gitu. Tapi kalau misalnya di tengah pandemi ini, gue rasa seminggu sebelumnya tuh udah paling etis. Sebulan sebelumnya itu biasanya agak susah. Karena kan kalau belum bisa diperkirakan belum bisa diperkirakan, benar. Tapi kalaupun misalnya nih terjadi pada hal-hal dalam kejadian yang normal gitu ya, normal biasanya seenggaknya dapat 1 month notice dari company-nya. Sama kayak kita mau resign juga. Kalau resign kan 1 month notice, diberhentiin juga 1 month notice. Malah biasanya kalau untuk ekspatriat bule-bule 3 bulan. Untuk yang posisinya tinggi banget, VP lah, CEO apa, COO segala macam, itu juga biasa 3 bulan. Oke, terakhir nih Mas. Tips dari Mas Iqbal untuk teman-teman yang harus kena layoff, apa sih yang harus mereka lakukan untuk mereka bisa mencari pekerjaan baru setelah ini? Oke, yang paling pertama menurut gue ya, kalian harus napas aja dulu. Bener-bener kayak, oke, gue diberhentiin, sedih dulu boleh silakan, seminggu, 2 minggu. Terima bahwa kalian memang benar-benar di layoff karena keadaan mendadak ini, terutama karena si COVID ya. Terus yang kedua, mulai bangkit lagi. Bangkit lagi tuh susah sih sebenarnya. Iya pasti ya. Karena kan kaget. Udah gitu, yang paling pertama kepikiran, gue mesti cari duit dari mana, ya kan? Ya itu alasan utama kenapa kalian harus cari kerjaan lagi. Karena kalian perlu income. Kalau udah bisa bangkit, mulai apply satu sama lain. Di mana apply-nya? Ekrut. Di mana lagi? Paling gampang. Gampang. Karena lagi COVID gini juga tim kita tetap assist, tetap akan membantu, ya? Tetap jalan. Jadi Risa tetap ke kantor. Tetap syuting memberi informasi ini kan tetap, apalagi ekrutnya untuk mencari pekerjaan tetap jalan. Jadi nggak usah ragu-ragu. Dan gue lihat juga kalau di ekrut masih ada aja tuh rekrutmen. Masih ada lowongan kan? Masih banyak, selalu ada. Gitu. Oke. Berarti segitu aja tips dari Mas Iqbal nih. Kita berdoa banget semoga pandemi ini cepat selesai. Dan buat teman-teman yang harus kena layoff, jangan berkecil hati. Karena tadi Mas Iqbal juga bilang kalau yang alasannya corona juga ya dimaklumi ya. Dimaklumi sih sebenarnya sih. Karena ini udah jadi masalah ekonomi nasional banget. Iya. Even global nggak sih? Global, benar. Global, bener. Oke, jadi kayak sekian dulu informasi dari kita. Semoga bermanfaat. Tetap semangat semuanya. Stay healthy and safe. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk komen kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum sempat kita omongin. Dan ide-ide kalian pengennya kita ngebahas apa sih? Kalian boleh komen di bawah biar kita langsung diskusiin biar seru lagi kayak gini. Dan buat teman-teman yang mau cari kerjaan baru atau yang tadi kena layoff pengen move kan, langsung aja visit our website di www.ekrut.com. See ya.